Jurnal, pengaruh pelayanan, keyakinan agama, dan lokasi terhadap minat menabung nasabah pada PT Bank Mega Syariah di Makassar. Latar belakang masalah. Kegiatan perekonomian suatu negara selalu berkaitan dengan lalu lintas pembayaran uang, di mana industri perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis, yakni sebagai urat nadi sistem perekonomian. Kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha. Dengan kata lain, baik perbankan konvensional maupun syariah mempunyai fungsi sebagai intermediary service. Eksistensi perkembangan perbankan syariah telah menimbulkan berbagai perbedaan yang signifikan, terutama dalam hal penentuan harga dan imbalan atas penggunaan dana. Dalam operasinya, bank syariah memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah jual beli dan bagi hasil, sehingga bank ini sering juga dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslimin, tetapi pengembangan produk syariah berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Hasil survei di daerah menggambarkan 1/3 dari 180 juta umat Islam tidak mau menabung di bank konvensional. Rumusan masalah. Apakah faktor pelayanan, keyakinan agama, dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menabung pada Bank Mega Syariah di Makassar? Metodologi penelitian. 1. Populasi. Populasinya yaitu seluruh nasabah aktif pada Bank Mega Syariah di Makassar. Sampelnya berjumlah 100 orang. Jenis penelitian kuantitatif dengan model regresi linear berganda, data dan sumber data dari nasabah aktif yang membuka tabungan selama bulan Januari sampai Juni 2014 sebanyak 302 orang. Selanjutnya pembahasan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa seluruh variabel bebas, X1 pelayanan, X2 keyakinan agama, X3 lokasi, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang kuat atau signifikan terhadap minat menabung masyarakat di Bank Mega Syariah. Kesimpulan dan saran. Faktor pelayanan sarana maupun pelayanan transaksi, faktor keyakinan agama dan faktor lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung nasabah pada Bank Mega Syariah. Yang terakhir, fenomena atau GAP riset. 1. Berdasarkan pendahuluan yang ada, bahwa eksistensi perkembangan perbankan syariah telah menimbulkan perbedaan yang signifikan terutama dalam hal penentuan harga dan imbalan atas penggunaan dana. 2. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, tetapi pengembangan produk syariah berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Jurnal, pengaruh budaya dan keluarga terhadap minat menabung nasabah di bank syariah. Latar belakang masalah. Industri perbankan dengan konsep syariah dan sistem bagi hasil yang dimiliki mampu membedakan dirinya dengan bank konvensional yang ada, di mana retur yang dibagikan kepada nasabah yang lebih tinggi nilainya dari bunga yang ada pada bank konvensional. Ada 2 faktor yang cukup dominan di dalam mempengaruhi minat menabung nasabah di bank syariah. 2 faktor tersebut adalah faktor budaya dan faktor keluarga, di mana kedua faktor tersebut cukup dominan mendorong nasabah di dalam memutuskan pilihan di bank mana ia harus menabung. Salah satu unsur lingkungan sosial yang ada pada diri seorang nasabah adalah lingkungan budaya, di mana budaya mengacu pada nilai-nilai, gagasan, dan simbol-simbol lain yang membantu nasabah dalam berkomunikasi dengan sesama. Faktor yang paling penting dalam keputusan pembelian barang atau jasa adalah keluarga.
karena keluarga memiliki peran yang sangat tinggi di dalam mempengaruhi individu atau anggota keluarga. Keluarga mempunyai pengaruh terhadap perilaku kepada nasabah, di mana seorang nasabah akan selalu berinteraksi, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi perilaku nasabah sangat mempengaruhi oleh interaksi orang-orang terdekat, yaitu keluarga, di mana keluarga berperan pada proses pembelajaran, sikap, persepsi, dan perilaku individual di dalamnya. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 2. Bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Metodologi penelitian. Populasinya seluruh nasabah perbankan syariah di Sumatera Barat, sampelnya berjumlah 250 orang nasabah bank syariah, jenis penelitian kualitas dengan pendekatan kuantitatif, data dan sumber data dari seluruh nasabah bank syariah di Sumatera Barat yang ditemui dan dirasa bisa untuk dijadikan sampel. Selanjutnya pembahasan. 1. Budaya dan minat menabung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa budaya yang dianut oleh masyarakat Sumatera Barat berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. 2. Keluarga dan minat menabung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung nasabah di bank syariah. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah 1. Adanya hubungan yang kuat antar variabel independen dan variabel dependen. 2. Secara simultan, variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 3. Secara parsial, variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Yang terakhir, fenomena atau GAP riset. Berdasarkan latar belakang yang ada, bahwa masyarakat di Provinsi Sumatera Barat merupakan aset potensial bagi perbankan syariah, karena masyarakat sebagai calon nasabah yang menjadi sumber penghimpunan dana, di mana bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun dengan fungsi dari bank syariah tersebut, apakah sudah bisa mempengaruhi calon nasabah dalam menentukan pilihan mereka terhadap bank syariah di Sumatera Barat? Kenal pengaruh faktor pribadi terhadap minat menabung nasabah di bank syariah. Latar belakang masalah. Dengan berkembangnya kebutuhan dan keinginan masyarakat akan mempengaruhi tingkat persaingan di semua lini usaha. Adanya kemajuan teknologi sekarang ini menjadi faktor yang dalam meningkatkan peradaban manusia dan menumbuhkan kebutuhan baru. Salah satu industri yang terlibat adalah sektor keuangan. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan yang cukup pesat dari industri keuangan Indonesia. Dan salah satu industri berkembang ialah perbankan syariah. Di era kompetitif saat ini, bank syariah harus berorientasi pada minat nasabah. Dalam hal ini ada banyak faktor yang mendorong minat nasabah. Jika tingkat keinginan nasabah tinggi, maka akan meningkatkan permintaan yang tinggi juga. Bank syariah harus berinovasi mengembangkan produknya agar sesuai dengan perubahan selera nasabah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah dalam proses memilih layanan perbankan syariah. Salah satunya adalah faktor pribadi, di mana faktor pribadi terdiri atas usia dan siklus hidup, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial? 2. Bagaimanakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan? Metodologi penelitian. Populasinya seluruh nasabah perbankan syariah yang ada di Sumatera Barat, sampelnya berjumlah 250 orang, jenis penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif, data dan sumber data seluruh nasabah bank syariah yang ditemui dan dirasa bisa untuk dijadikan sampel, maka ia berhak menjadi responden.
Selanjutnya pembahasan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Usia dan siklus gaya hidup terhadap minat menabung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa usia dan siklus hidup yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Barat berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. 2. Gaya hidup terhadap minat menabung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa gaya hidup yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Barat berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. 3. Kepribadian dan konsep diri terhadap minat menabung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepribadian dan konsep diri yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Barat berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah 1. Nilai determinasi R² antara variabel penelitian adalah sebesar 0,684. 2. Secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 3. Secara parsial, variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang diperoleh Y sama dengan 0,360 plus 0,284 plus 0,3414 plus 0,313. Yang terakhir, fenomena atau GAP riset. Berdasarkan pendahuluan, bahwa di era yang kompetitif ini bank syariah harus berorientasi pada minat nasabah. Dan apa yang menjadi minat nasabah? Di sini, bank syariah harus mencoba menciptakan produk yang sesuai selera masyarakat atau nasabah. Terjadi persaingan dalam mengumpulkan nasabah dan dana pihak ketiga saat ini. Pelaku persaingan ini adalah perbankan syariah di Sumatera. Jurnal internasional yang berjudul Pengaruh Pengetahuan, Promosi, dan Fasilitas Bank Syariah terhadap keputusan menabung pada bank syariah dengan variabel mediasi bunga tabungan. Latar belakang masalah. Kegiatan perekonomian suatu negara selalu berkaitan dengan lalu lintas pembayaran uang, di mana industri perbankan mempunyai peran yang strategis. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, ekonomi syariah juga terus berkembang dan sangat pesat. Terlihat dari jumlah bank, jumlah kantor cabang, dan total aset 4 tahun terakhir ini. Tahun 2015 sampai 2018 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2015 Bank Umum Syariah berjumlah 12. Tahun 2016 sampai 2017 Bank Umum Syariah berjumlah 13. Tahun 2018 Bank Umum Syariah berjumlah 14. Serta peningkatan total aset Bank Umum Syariah sebesar 10% dan total unit usaha syariah sebesar 18%. Berdasarkan data sensus penduduk 2010, BPS, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam 87,21%. Namun yang menjadi masalah adalah jumlah penduduk Muslim tidak sebanding dengan pertumbuhan bank syariah. Rumusan masalah. Apakah faktor pengetahuan, promosi, dan fasilitas bank syariah berpengaruh terhadap keputusan menabung pada bank syariah dengan variabel mediasi bunga tabungan? Metode penelitian. Populasi mahasiswa jurusan perbankan IAIN Purwakarta angkatan 2016-2017. Sampelnya berjumlah 106 mahasiswa. Jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data dan sumber data semua mahasiswa perbankan IAIN Purwakarta angkatan 2016-2017. Pembahasan. 1. Pengaruh pengetahuan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Hasil analisis uji T variabel pengetahuan bank syariah sebesar 0,003 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pengetahuan terhadap keputusan menabung di bank syariah. 2. Pengaruh promosi terhadap keputusan menabung di bank syariah.
Hasil uji T terhadap variabel promosi sebesar 2,317 dan terdapat pengaruh yang signifikan. 3. Pengaruh fasilitas terhadap keputusan menabung di bank syariah. Hasil uji T didapatkan T hitung sebesar 2,208 menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara fasilitas terhadap keputusan menabung di bank syariah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan bank syariah, promosi, fasilitas, dan niat menabung terhadap keputusan menabung di bank syariah. 2. Variabel bunga tabungan memiliki pengaruh paling dominan terhadap keputusan menabung pada bank syariah. Sarannya, bank syariah diharapkan memperbaiki fasilitas dan meningkatkan promosi sehingga nasabah dapat mengetahui jenis produk yang ditawarkan. Fenomena atau GAP Riset. Berdasarkan data sensus penduduk 2010 BPS, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, 87,21%. Namun yang menjadi masalah adalah jumlah penduduk Muslim tidak sebanding dengan pertumbuhan bank syariah. Saat peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa siswa, ditemukan bahwa siswa belum dapat mencapai harapan tersebut. Siswa rata-rata masih menggunakan bank konvensional sebagai perantara menabung. Jurnal Pengaruh Kualitas Pelayanan Perbankan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah XYZ di Jakarta. A. Latar belakang. Jakarta sebagai kota yang sangat menarik bagi industri perbankan sebagai basis pengumpulan dana pihak ketiga atau DPK. Persaingan yang sangat ketat membuat ekspektasi nasabah terhadap pelayanan prima perbankan dan perkembangan teknologi yang cepat menjadikan perbankan yaitu industri yang amat sensitif terhadap pelayanan dan kepuasan pelanggan. Maka dari itu, Bank Syariah XYZ bertindak secara strategi dalam menyediakan produk, layanan, dan jasa yang berkualitas dalam rangka memenangkan persaingan perbankan. Respon yang sangat cepat, pelayanan yang ramah, dan biaya layanan yang murah menjadi aspek yang sering diperhatikan nasabah penyimpanan dana untuk menentukan bank sebagai tempatnya menyimpan. Nasabah yang loyal dapat memberikan profit yang lebih besar. Oleh karena itu, Bank XYZ perlu memahami aspek-aspek yang mendorong kepuasan nasabah, dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor IBS yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas nasabah. B. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap kualitas pelayanan di Bank Syariah XYZ di Jakarta. C. Metodologi penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi yang digunakan yaitu nasabah pendanaan segmen individu Bank Syariah XYZ di Jakarta. Yang kedua, sampel. Sampel yang digunakan yaitu nasabah dari 5 kantor cabang di Jakarta. Yang ketiga, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian kuantitatif. Dan yang keempat, data dan sumber data. Data dari kuesioner yang dibagikan kepada nasabah, dan sumbernya adalah nasabah itu sendiri dari 5 kantor cabang di Jakarta. Per cabang diambil 32 nasabah. D. Pembahasan. Hasil penelitian ini tentang karakteristik demografis responden menunjukkan bahwa nasabah pria lebih banyak daripada perempuan. Usia nasabah sekitar 21-24 tahun dan setengah responden sudah menikah. Faktor yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas nasabah, hasilnya kepuasan nasabah secara statistik berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Bank Syariah XYZ perlu melakukan inovasi dan pengembangan produk agar produk yang ditawarkan semakin berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman.
perkembangan produk dan jasa Bank XYZ secara periodik harus dilakukan agar informasi terbaru di dunia perbankan dapat diperoleh dengan baik. Sosialisasi mengenai konsep dan praktik keuangan berbasis syariah masih harus terus dilakukan di tengah-tengah masyarakat agar paham bank syariah semakin baik, karena semakin baik pemahaman, maka diharapkan mempercepat perkembangan industri perbankan syariah makin baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah bank syariah adalah variabel price, service portfolio, reliability, dan tangible. Yang artinya semakin baik keempat variabel tersebut, maka semakin baik pula tingkat kepuasan nasabah yang akan membawa kepada loyalitas nasabah. Karena dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepuasan nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Saran. Permodelan dalam penelitian ini belum optimal dan masih tergolong sebagai model moderat. Jadi, penelitian selanjutnya perlu ditambahkan variabel lain yang dapat mengukur kepuasan nasabah agar permodelan penelitian ini lebih optimal. F. Fenomena atau GAP Research. Kinerja perbankan syariah pada tahun 2012 yang menggembirakan, berdampak positif terhadap perkembangan perbankan di Indonesia, terutama perbankan syariah. Menurut statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia secara nasional, volume usaha perbankan syariah terdiri atas total aset, total dana pihak ketiga, dan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah meningkat. Tujuan dari penelitian ini menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil pembiayaan jual beli FDR dan MPF terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, agar bisa mengetahui seberapa besar pengaruhnya atau ada pengaruhnya atau tidak. Jurnal Pengaruh Kualitas Pelayanan Perbankan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah XYZ di Jakarta. Latar belakang. Jakarta sebagai kota yang sangat menarik bagi industri perbankan sebagai basis pengumpulan dana pihak ketiga atau DPK. Persaingan yang sangat ketat membuat ekspektasi nasabah terhadap pelayanan prima perbankan dan perkembangan teknologi yang cepat menjadikan perbankan yaitu industri yang amat sensitif terhadap pelayanan dan kepuasan pelanggan. Maka dari itu, Bank Syariah XYZ bertindak secara strategi dalam menyediakan produk, layanan, dan jasa yang berkualitas dalam rangka memenangkan persaingan perbankan. Respon yang sangat cepat, pelayanan yang ramah, dan biaya layanan yang murah menjadi aspek yang sering diperhatikan nasabah penyimpanan dana untuk menentukan bank sebagai tempatnya menyimpan. Nasabah yang loyal dapat memberikan profit yang lebih besar. Oleh karena itu, Bank XYZ perlu memahami aspek-aspek yang mendorong kepuasan nasabah, dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor IBS yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas nasabah. B. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap kualitas pelayanan di Bank Syariah XYZ di Jakarta. C. Metodologi penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi yang digunakan yaitu nasabah pendanaan segmen individu Bank Syariah XYZ di Jakarta. Yang kedua, sampel. Sampel yang digunakan yaitu nasabah dari 5 kantor cabang di Jakarta. Yang ketiga, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian kuantitatif. Dan yang keempat, data dan sumber data. Data dari kuesioner yang dibagikan kepada nasabah,
dan sumbernya adalah nasabah itu sendiri dari 5 kantor cabang di Jakarta. Per cabang diambil 32 nasabah. D. Pembahasan. Hasil penelitian ini tentang karakteristik demografis responden menunjukkan bahwa nasabah pria lebih banyak daripada perempuan. Usia nasabah sekitar 21-24 tahun dan setengah responden sudah menikah. Faktor yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas nasabah, hasilnya kepuasan nasabah secara statistik berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Bank Syariah XYZ perlu melakukan inovasi dan pengembangan produk agar produk yang ditawarkan semakin berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan produk dan jasa Bank XYZ secara periodik harus dilakukan agar informasi terbaru di dunia perbankan dapat diperoleh dengan baik. Sosialisasi mengenai konsep dan praktik keuangan berbasis syariah masih harus terus dilakukan di tengah-tengah masyarakat agar paham bank syariah semakin baik. Karena semakin baik pemahaman, maka diharapkan mempercepat perkembangan industri perbankan syariah makin baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah bank syariah adalah variabel price, service portfolio, reliability, dan tangible. Yang artinya semakin baik keempat variabel tersebut, maka semakin baik pula tingkat kepuasan nasabah yang akan membawa kepada loyalitas nasabah. Karena dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepuasan nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Saran. Permodelan dalam penelitian ini belum optimal dan masih tergolong sebagai model moderat. Jadi, penelitian selanjutnya perlu ditambahkan variabel lain yang dapat mengukur kepuasan nasabah agar permodelan penelitian ini lebih optimal. F. Fenomena atau GAP Research. Kinerja perbankan syariah pada tahun 2012 yang menggembirakan, berdampak positif terhadap perkembangan perbankan di Indonesia, terutama perbankan syariah. Menurut statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia secara nasional, volume usaha perbankan syariah terdiri atas total aset, total dana pihak ketiga, dan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah meningkat. Tujuan dari penelitian ini menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil pembiayaan jual beli FDR dan MPF terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, agar bisa mengetahui seberapa besar pengaruhnya atau ada pengaruhnya atau tidak. Jurnal internasional. Pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil pada deposito mudharabah perbankan syariah di Indonesia. A. Latar belakang. Bank dibedakan menjadi dua jenis menurut sistemnya, yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank syariah pertama di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia. Dan dalam laporan statistik 2017 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, terdapat 13 bank syariah, 471 kantor cabang, 1176 kantor cabang pembantu, dan 178 kantor kas. Suku bunga masih menjadi acuan bagi bank syariah untuk menentukan pengambilan hasil dana deposito mudharabah. ROA dan inflasi berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito, sedangkan OER tidak berpengaruh terhadap bagi hasil. Bank Sentral BRI Syariah menentukan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah, FDR, NPF, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat hasil deposito mudharabah. A. Latar belakang. Bank dibedakan menjadi dua jenis menurut sistemnya,
yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Bank syariah pertama di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia. Dan dalam laporan statistik 2017 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, terdapat 13 bank syariah, 471 kantor cabang, 1.176 kantor cabang pembantu, dan 178 kantor kas. Suku bunga masih menjadi acuan bagi bank syariah untuk menentukan pengambilan hasil dana deposito mudharabah. ROA dan inflasi berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito, sedangkan OER tidak berpengaruh terhadap bagi hasil. Bank Sentral BRI Syariah menentukan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah, FDR, NPF, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat hasil deposito mudharabah. B. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil pada deposito mudharabah perbankan syariah di Indonesia? C. Metode penelitian. 1. Populasi. Populasi yang digunakan adalah bank syariah di Indonesia. 2. Sampel. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan bank syariah dan data mikroekonomi dalam bulan Januari 2011 sampai Oktober 2017. 3. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. 4. Data dan sumber data. Data dan sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan, sumbernya yaitu dari OJK. D. Pembahasan. Dalam jangka pendek, variabel ROA berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil mudharabah, tetapi dalam jangka panjang, ROA tidak berpengaruh terhadap bagi hasil. Tingkat ROA dalam jangka pendek menunjukkan kinerja keuangan bank syariah dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Dalam jangka panjang, ROA tidak berpengaruh pada tingkat bagi hasil. Besarnya bagi hasil deposito mudharabah dipengaruhi oleh nilai pendapatan bank syariah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi persentase nisbah bagi hasil. Variabel NPF dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Selama periode penelitian menunjukkan bahwa NPF perbankan syariah cenderung meningkat. Tingkat NPF yang tidak mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito, suku bunga jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Jika FDR turun, maka akan melemahkan kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan. Penurunan pendapatan mengurangi kemampuan bank untuk membayar biaya dana seperti bagi hasil tabungan dan bonus giro. Oleh karena itu, suku bunga merupakan faktor eksternal yang cukup berpengaruh bagi manajemen bank syariah dalam menentukan kebijakan internal. Kesimpulan dan saran. Variabel ROA memiliki pengaruh yang sangat berbeda terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, ROA dan NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan jangka panjang, FDR dan OER berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan suku bunga berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Syariah perbankan perlu membangun strategi yang terintegrasi untuk mengurangi pengaruh kebijakan pengelolaan bank konvensional terhadap kebijakan bank syariah. Dari hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan agar inovasi produk simpanan perlu dikembangkan agar produk simpanan lebih kompetitif dibandingkan bank konvensional. Inovasi dalam simpanan harus dilandasi dengan permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat agar merancang produk simpanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk simpanan yang berbasis pendekatan teknologi penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengenal produk simpanan bank syariah. Berdasarkan rekomendasi penulis, berharap penelitian selanjutnya memasukkan variabel
persepsi pengurus bank syariah terkait inovasi produk simpanan, pengaruh teknologi terhadap penerimaan produk simpanan di masyarakat. Kesimpulan dan saran. Variabel ROA memiliki pengaruh yang sangat berbeda terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, ROA dan NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan jangka panjang, FDR dan OER berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan suku bunga berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Syariah perbankan perlu membangun strategi yang terintegrasi untuk mengurangi pengaruh kebijakan pengelolaan bank konvensional terhadap kebijakan bank syariah. Dari hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan agar inovasi produk simpanan perlu dikembangkan agar produk simpanan lebih kompetitif dibandingkan bank konvensional. Inovasi dalam simpanan harus dilandasi dengan permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat agar merancang produk simpanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk simpanan yang berbasis pendekatan teknologi penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengenal produk simpanan bank syariah. Berdasarkan rekomendasi penulis, berharap penelitian selanjutnya memasukkan variabel persepsi pengurus bank syariah terkait inovasi produk simpanan, pengaruh teknologi terhadap penerimaan produk simpanan di masyarakat. Fenomena atau GAP Research. Berdasarkan penghimpunan dana bank syariah yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2017, bank syariah masih mengandalkan dana simpanan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan dana bank dari tabungan dan giro. Dana yang dihimpun dalam bentuk deposito pada tahun 2016 sebesar 166,174 miliar dan meningkat hingga 189,898 miliar pada tahun 2017. Penelitian ini coba mereview penelitian sebelumnya mengenai variabel yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito pada bank syariah. Pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan merek terhadap kepuasan nasabah. Studi pada nasabah produk penghimpunan dana Bank BNI Kantor Cabang Pekanbaru. Latar belakang. Pada masa sekarang ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkembang dengan pesat dalam sektor perbankan yang langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Bidang perbankan merupakan bidang yang paling utama dalam hal pengembangan pada sektor ekonomi dan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Contoh bank syariah di kota Pekanbaru yang semakin mengalami perkembangan hingga dapat menimbulkan persaingan antar bank satu dengan yang lain. Maka perlu mengetahui pentingnya membangun kepuasan nasabah agar para nasabah tetap merasa puas dan tetap melakukan transaksi pada bank tersebut. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan merek terhadap kepuasan nasabah pada produk penghimpun dana Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Yang C. Metode penelitian. Populasi. Dalam penelitian ini, populasinya yaitu semua nasabah produk penghimpun dana Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dengan jumlah 54.982 orang nasabah. Yang kedua, sampel. Sampel di sini menentukan besar jumlah sampel dapat menggunakan rumus Rovin dan menghasilkan 100 sampel. Yang ketiga, jenis penelitian. Penelitian kuantitatif. Yang keempat, data dan sumber data, yaitu data primer yaitu kuesioner yang akan dibagikan kepada nasabah produk penghimpun dana
Bank BNI Syariah di Pekanbaru, dan data sekunder dari dokumen yang telah jadi oleh perusahaan atau lembaga yang ada hubungannya dengan penelitian. Yang pembahasan dari penelitian tersebut membahas tentang bahwa adanya pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan merek terhadap kepuasan nasabah dalam produk pengimpun dana Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, sehingga nasabah yang merasa memperoleh kepuasan dengan kesesuaian harapan antara kinerja produk yang diharapkan oleh konsumen dengan yang dirasakan saat menggunakan produk tersebut. Minat mengunjungi Bank BNI Syariah ini kembali bersedia dalam merekomendasikan kepada teman atau keluarga. Yang kesimpulan dan sarannya, kualitas pelayanan yang diberikan sudah baik menurut respon yang diberikan nasabah dilihat dari pegawai yang sudah melayani sesuai standar operasional. Yang kedua, kepercayaan merek baik karena terdapat penghargaan yang diperoleh oleh Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Yang ketiga, kepuasan nasabah tergolong cukup baik. Saran: 1. Perlu meningkatkan daya tanggap kepada nasabah. Yang kedua, karakteristik merek yang sesuai harapan nasabah. Yang ketiga, fasilitas dan pelayanan perlu ditingkatkan sehingga nasabah minat untuk merekomendasikan kepada orang atau keluarganya. Yang terakhir, fenomena atau gap riset yang terjadi pada saat ini adalah persaingan yang semakin kuat sehingga setiap bank memerlukan bagaimana cara untuk memperoleh kepuasan nasabah yang diharapkan dan diinginkan sehingga nasabah tidak akan berpindah ke bank lain. Adapun faktor yang harus diperbarui yaitu dengan perubahan teknologi yang meningkatkan atau mengembangkan Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru sehingga dapat melawan pesaing dari bank lain. Pengaruh komitmen dan kepercayaan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah di Surabaya. Latar belakang masalah: tidak hanya ada bank konvensional di Indonesia ini, tetapi juga ada bank syariah yang mengalami perkembangan yang semakin banyak. Perbankan syariah ada sejak tahun 1992 yang telah berperan dalam bidang perbankan Indonesia, sehingga mengingat bahwa pentingnya dunia perbankan di Indonesia, maka pihak bank perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Kepuasan nasabah adalah kunci yang paling penting dalam menarik nasabah, karena kepuasan nasabah tersebut merupakan strategi yang dibutuhkan dalam mengembangkan bank syariah tersebut, sehingga nasabah yang puas adalah nasabah yang merasa mendapatkan value dari bank atau penyedia jasa. Yang B, rumusan masalah. Bagaimana pengaruh komitmen dan kepercayaan terhadap kepuasan bank syariah di Surabaya. C, metode penelitian. 1. Populasi nasabah bank syariah di Surabaya. Yang kedua, sampel, yaitu jumlah sampel sebanyak 95 nasabah. Yang ketiga, jenis penelitian kuantitatif. Yang keempat, data dan sumber data. Pengambilan sampel dengan purposive sampling dan analisis data dengan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 23. D. Pembahasan. Komitmen adalah orientasi jangka panjang dalam suatu hubungan, termasuk keinginan untuk mempertahankan hubungan dengan nasabah. Kepercayaan merupakan salah satu dimensi untuk menentukan seberapa jauh pihak merasa integrasi dan janji yang ditawarkan oleh pihak bank. Kepuasan nasabah adalah hasil yang dirasakan nasabah atas pelayanan bank syariah kepada nasabah.
Penjelasan selanjutnya, secara simultan komitmen atau X1 dan kepercayaan atau X2 terhadap kepuasan nasabah atau Y sebesar 0,000 lebih kecil 0,05 sehingga komitmen dan kepercayaan secara bersama-sama mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah, dan secara parsial komitmen dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Kesimpulan dasaran. Kesimpulan 1. Komitmen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah di Surabaya disebabkan nilai signifikan komitmen sebesar 0,007. Yang kedua, kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah di Surabaya. Yang ketiga, komitmen dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah di Surabaya. Yang F, fenomena atau gap riset, melakukan pendekatan pemasaran kepada nasabah untuk mempertahankan nasabah yang sudah ada, hingga proses pemasaran itu akan memperkuat relasi dan mentransformasikan menjadi loyal dan memperlakukan sebaik mungkin. Maka Bank Syariah di Surabaya dapat berkembang dan meningkatkan agar nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah di Surabaya. Service Quality in Malaysia Islam Bank and Empiric Study. Latar belakang masalah. Bank Syariah melakukan kegiatannya dengan sesuai prinsip dan ajaran Islam, yaitu jauh dari kata riba dan gharar, karena dalam Islam sendiri melarang kegiatan tersebut. Bank Islam Malaysia atau BIMB berdiri pada tahun 1983 dan Malaysia sendiri mengizinkan pembentukan Bank Islam Malaysia pada tahun 1993. B. Rumusan masalah. 1. Apa hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan nasabah dalam industri perbankan syariah di Malaysia? Yang kedua, apa efek dari berbagai dimensi kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan? C. Metode penelitian. 1. Populasi di penelitian ini adalah pelanggan Bank Syariah di Malaysia seperti mahasiswa, karyawan bagian departemen, profesional di perusahaan, akademisi, dan lain-lain dengan menggunakan metode convenience sampling. Sampel dalam penelitian ini 300 sampel. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode regresi berganda. Data dan sumber data yaitu data primer, yaitu kuesioner yang dibagikan ke pelanggan menggunakan metode heterogen proportive sampling. D. Pembahasan. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa dilihat dari tangible dan respon dari pelanggan Bank Syariah di Malaysia yang berdampak pada kepuasan pelanggan, ternyata dampak ini tidak signifikan terhadap pengaruh kepada kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan atau nasabah masih kurang tertarik pada fisik bank dibandingkan dengan kemampuan dalam pemberian layanan bank syariah yang handal. Yang E. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, bank syariah di Malaysia tercatat berkembang dengan meningkat sampai 4 kali lipat dari tahun 2020, sekitar 7,1% pelanggan yang memilih bank syariah, dan selanjutnya pada tahun 2016 bertambah 28% dari penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Malaysia bahwa adanya hubungan positif antara kualitas layanan dan kepuasan nasabah pada 5 dari 6 variabel yang diteliti, meskipun hanya 3 yang terbukti yang signifikan, yaitu rentabilitas, empati, dan kepatuhan. Fenomena atau gap riset. Kepuasan bank syariah di Malaysia terlihat kurang karena nasabah yang hanya melihat dari pelayanan
yang dilakukan oleh bank syariah. Maka hal ini harus melakukan kinerja bank dengan harapan nasabah atau keinginan. Terlebih, bank syariah di Malaysia dapat menarik populasi muslim yang besar dan juga bisa menarik nasabah non-muslim. Bank syariah dapat memperkuat strategi pemasaran dengan memberikan kebutuhan atau keinginan yang nasabah inginkan dengan pelayanan yang baik.